Bu Diana. Halo. Halo Bu. Bu, saya boleh izin ikut duduk? Silakan. Ayo, sini. Bu Diana, gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Kabarnya baik, sehat, tetap semangat dan ya harus selalu bahagia dong. Alhamdulillah. Bu, kita sapa dulu ya Bu Chin People yang ada di sana. Oke. Halo Chin People. Salam satu visi, satu hati, satu semangat. Salam satu energi, bersinergi. Oh ya Bu Diana, sebelum kita sharing nih, kita saksikan dulu yuk Bu weekly recap di minggu lalu. Yuk. Oke. Pertama, ada annual meeting AHES dan dealer tahun 2023 yang diadakan oleh Main Dealer. Pada acara ini, Jun Motor Group menerima beberapa penghargaan oleh Jun People. Yang pertama, ada penghargaan Smart Network 2022 dan Finalis Dealer Innovation Competition 2022 yang diraih oleh cabang H1 Madiun. Yang kedua, penghargaan Best LKH yang diraih oleh AHES Jun Motor Caruban dan AHES Jun Motor Sumaroto. Yang ketiga, Best KPI AHES yang diraih oleh AHES Jun Motor Madiun dan AHES Jun Motor Sumaroto. Dan yang terakhir, Best NOS AHES yang diraih oleh AHES Jun Motor Ayani. Tepuk tangan untuk seluruh cabang Jun Motor yang mendapatkan penghargaan di tahun 2022. Semoga di tahun 2023 ini seluruh cabang Jun Motor Group bisa meraih penghargaan. Kemudian, yang kedua, training complaint handling. Training ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan dan pemahaman untuk karyawan dalam melakukan penanganan komplain dari customer. Nah, itu dia Jun People rekap kegiatan di minggu ini. Ya, sebenarnya saya mengucapkan selamat ya kepada cabang-cabang yang sudah memenangkan penghargaan dalam AHES dan Dealer Meeting 2023. Tingkatkan terus prestasinya ya, supaya ke depan kita bisa meraih prestasi yang lebih membanggakan. Dan untuk teman-teman cabang yang mungkin belum bisa berprestasi pada tahun ini, yuk terus perbaiki dan benahi supaya kita bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik ke depannya. Dan juga Jun People, kita dari manajemen terus mendorong ya untuk diadakannya training-training supaya apa? Ya supaya kita bisa menciptakan SDM unggul. Karena untuk apa? Pastinya untuk memenuhi pencapaian dari visi kita menjadi Jun Motor nomor 1. Oh iya Bu Diana tadi kan saya lewat situ. Bu Diana kok kayak serius banget, itu lihat apa toh Bu? Oh iya, ini loh, saya lagi lihat video yang menarik sekali. Kamu mau lihat? Mau Bu. Oke, kita nonton bareng ya? Ya. Oke. Extreme stretching is a painful but essential component of the first year's training. What's the problem? I haven't pushed your leg down yet and you're already crying. Tendons and ligaments are pushed to the absolute limits of human endurance. What's wrong? Don't cry. The teachers must administer what they themselves endured in childhood. The regime is designed to give each growing body almost superhuman suppleness and flexibility. After the maths and Chinese classes, they train every afternoon, 6 days a week. Push my hand. Come on, push my hand. Harder. Again. Now higher.
Yes, like that. Okay. Let's try something else now. After jumping more than 40 times, this little 6-year-old girl performs the most difficult exercises practically without a break. Well, training isn't easy. They enter competitions, 2 sets of 30 abdominal exercises, without, if that's the word, help from her coach. There, that's right. Nah, gimana Vian menurut kamu tentang video tadi? Saya kasihan Bu, masa atau Bu anak kecil disuruh latihan sangat keras kayak gitu sampai nangis-nangis loh Bu, pelatihnya kejam. Oh, menurutmu itu kejam ya? Iya Bu. Bukan sayang? Bukan Bu, itu nggak disayang-sayang Bu, itu kejam Bu. Kamu jangan salah ya. Namanya kasih itu tidak hanya sekedar lembut, tapi harus ada tegasnya juga. Oh iya Bu, bagaimana Bu itu penjelasannya Bu? Ya gini ya, tadi mungkin kamu melihat bagaimana anak kecil disuruh latihan sedemikian kerasnya ya. Memang kayaknya kesannya mungkin kejam, kasihan gitu ya. Iya kasihan. Tapi ya yang perlu kita lihat di sini adalah bahwa kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang saja, bahwa seorang anak kecil seolah-olah diforsir tenaganya, diperas keringatnya sedemikian. Tapi kita juga harus melihat, kamu tahu nggak kalau Cina itu ya di dalam Olimpiade seringkali menjadi juara. Iya tahu Bu. Nah dia dalam banyak kejuaraan olahraga itu banyak menjadi pemenangnya. Nah itu karena apa? Ya pastinya karena dari atlet-atletnya diajar, dilatih sedemikian keras untuk menjadi atlet yang tangguh. Salah satunya seperti yang kamu lihat tadi di video tadi, bagaimana seorang anak kecil dilatih untuk menjadi atlet yang tangguh, yang pastinya harus dengan kerja keras, effort, dan semangat yang tinggi. Apakah hal itu bisa diraih dengan mudah? Tentunya enggak sih Bu, harus ada usahanya dulu. Oke, jadi ya pasti tidak mudah ya. Ada banyak keringat dikeluarkan, ada banyak pengorbanan juga perlu dilakukan. Untuk apa? Sebuah pencapaian tujuan yang lebih besar. Nah, untuk itu apa sih yang harus dilakukan? Untuk mencapai itu semua pasti perlu kerja keras ya. Perlu belajar. Kemudian perlu perencanaan dan juga disiplin. Nah, didikan keras itu merupakan salah satu bentuk dari kasih sayang. Kasih itu sebenarnya tidak hanya lembut, tapi juga perlu ketegasan. Jadi misalnya kayak tadi ya, anak kecil tadi dididik untuk misalnya suruh push up. Terus si anak bilang, aduh capek. Terus kalau pelatihnya, oh capek ya, ya udah istirahat. Kemudian waktu disuruh latihan lagi, aduh sakit, oh sakit ya, ya udah berhenti dulu. Coba gimana hasilnya atlet tadi? Ya nggak akan berhasil Bu, nggak akan memuaskan juga. Nah makanya, jadi memang kita perlu ada ketegasan di sini dalam melatih supaya anak tadi ya tidak hanya dimanja, tapi oke, disiplin, latihan dulu. Memang perlu ada rasa sakit, ada keringat yang harus diperas, tetapi hasilnya buat apa? Buat diri kita sendiri. Betul sekali, karena untuk meraih prestasi perlu perjuangan tersebut ya, didikan keras. Jadi keras itu sebenarnya ya itu tadi loh, salah satu bentuk dari si pelatih atau salah satu bentuk dari kalau kita di perusahaan ya di Chun Motor itu bentuk mendidik dari seluruh karyawan supaya apa? Supaya tahu bagaimana aturan-aturan yang ada di dalam perusahaan, karena aturan ini sangat penting. Untuk apa? Sebagai payung hukum, sebagai salah satu langkah untuk membuat karyawan itu terukur bagaimana dalam mencapai atau dalam bekerja. Aturannya seperti apa dia harus tahu. Nah, kita minum dulu. Ya, silakan Bu. Nah, bicara tentang kasih yang lembut dan tegas ini sebenarnya cocok atau sesuai sekali dengan nilai-nilai dari Chun Motor. Karena apa? Chun Motor kan punya nilai ini ya, satu hati ya, bekerja dengan cara, sikap hati dan respon yang benar. Nah, bekerja dengan cara yang benar ini berarti apa? Kita harus bekerja
dengan penuh kesadaran dan juga dengan kepatuhan. Sadar kalau kita tuh sebagai karyawan ya harus patuh terhadap perangkat kerja yang ada di Jun Motor. Nah, perangkat kerja di Jun Motor tuh apa aja kalau menurut Vian? Peraturan perusahaan itu Bu. Oke. SOP, OSIP, ada apa lagi? Jobdesk, sama Jobdesk. yang satunya PAS. PAS, ya betul. Dan juga ada SK ya, surat keputusan. Oh iya. Nah, semua ini dibuat untuk menjadikan Jun People lebih terarah, ya, lebih teratur dan menjadikan alur bekerja yang lebih jelas. Dan sekaligus dari perangkat-perangkat kerja ini akan memberikan payung hukum yang jelas pada karyawannya. Jadi karyawan tuh tahu apa tugas dan tanggung jawabnya, apa haknya, apa kewajibannya. Demikian juga dengan perusahaan. Perusahaan pun punya hak atau kewajiban juga kepada karyawannya. Nah, itu pentingnya bahwa kita punya perangkat kerja. Mungkin banyak yang bilang ya kalau Jun Motor tuh banyak aturan gitu ya. Ya juga sih Bu, ada yang bilang gitu. Tapi kan itu kan peraturan ada supaya Jun Motor ini lebih terarah gitu. Nah, betul sekali. Kita tuh memberikan kasih sayang yang tegas itu dalam bentuk aturan-aturan itu. Namun di sisi lain Jun Motor itu juga menghargai atau mengapresiasi setiap pencapaian dari insan yang ada di dalamnya. Seperti yang kita sudah berikan ya, setiap bulan tuh ada reward untuk desk employee. Kemudian reward pencapaian kejuaraan, kemudian reward tour dan lain-lain. Jadi apresiasi berupa reward ini merupakan salah satu bentuk dari kasihnya Jun Motor. Nah, dengan adanya kasih yang lembut dan tegas yang dijalankan secara beriringan ini, harapannya bahwa Jun People nanti akan menjadi insan-insan yang punya kapasitas, gitu ya. Orang yang pintar, SDM yang unggul. Karena kita menganggap seluruh dari Jun People ini adalah aset perusahaan yang patut kita perjuangkan. Nah, jadi gitu Jun People, di momen bulan yang penuh kasih sayang ini kita terapkan kasih yang lembut dan tegas. Lembut bukan berarti lemah dan tegas bukan berarti kejam ya. Jun Motor selalu berkomitmen pada karyawannya untuk menyayangi dan mengasihi dengan cara yang lembut dan tegas agar tetap ada jalur kita, yaitu jalur juara. Sesuai visi kita, yaitu menjadi Jun Motor yang nomor 1. Betul begitu Bu Diana? Benar sekali apa yang kamu sampaikan. Aduh, maaf, saya lagi mau meeting nih. Saya tinggal dulu ya. Oh iya, Bu. Kamu lanjut aja. Oh iya iya. Oke? Hati-hati di jalan ya Bu Diana. Yuk, terima kasih ya. Iya, dengan senang hati. Nah, itu tadi Jun People sharing kita dengan Ibu Diana. Selain memberikan kasih yang tegas, Jun Motor juga memberikan kasih yang lembut. Salah satu buktinya, Jun Motor memberikan tunjangan bagi karyawannya yang berprestasi. Tunjangan diberikan dalam bentuk uang penghargaan. Dan uang penghargaan tersebut berbeda ya teman-teman di setiap tingkatannya, mulai dari tingkat regional, tingkat provinsi, dan juga tingkat nasional. Selain tunjangan uang penghargaan, Jun Motor juga memberikan tunjangan kenaikan golongan, dan kenaikan golongan ini dilakukan pada setiap semesternya ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai tunjangan prestasi karyawan, Jun People dapat melihat rinciannya di papan pengumuman masing-masing cabang ya. Pada tahun 2022 kemarin, ada 4 teman kita yang berhasil mendapatkan juara di tingkat regional dalam acara kontes mekanik yang diadakan oleh Main Dealer. Dari semua yang berprestasi, sudah kita berikan reward sesuai dengan prestasinya ya Jun People. Yuk Jun People, kita tingkatkan skill untuk mendapatkan prestasi. Berbicara kasih sayang nih Jun People, bertepatan di tanggal 14 Februari 2023 pukul 19.00 yang bertepatan dengan momen Valentine, Jun Motor akan mengadakan dinner Valentine dengan peserta 3 pemenang dari sayembara kisah cinta di Jun Motor yang diselenggarakan oleh Divisi People. Oke Jun People, terakhir, yuk tuliskan visimu di tahun 2023 ini di Google Form yang sudah dibagikan ke seluruh Jun People. Jangan ragu dan jangan malu menuliskan visimu. Visi yang tercapai pada akhir tahun 2023 akan mendapatkan hadiah yang menarik loh. Yuk, tuliskan visimu. Sekian briefing kita pada hari ini. Salam satu energi bersinergi. Selamat beraktivitas dan tetap semangat.